Halo semuanya, selamat datang di channel 100 Alur Cerita. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas Machine God Chapter New atau yang terbaru. Buat kalian yang udah join membership atau bahkan ada yang memberikan super, wah terima kasih. Karena hal itu benar-benar membuat admin semakin bersemangat. Dan karena admin sedang bersemangat, tanpa berbasa-basi lagi, mari kita ke alur ceritanya. Cerita dimulai dengan seseorang yang muncul dari balik tanah yang hancur dengan mata merah dan juga gigi tajam mengerikan. Beberapa waktu sebelum kejadian itu, Shin's pun memperlihatkan pasukan kultus demonik sedang berkumpul. Dan Hyebong menjelaskan bahwa sudah 3 jam sejak aliansi Murim dan Ice Palace masuk ke bawah tanah untuk mencoba mengambil core Dragon Turtle. Yuwon sendiri hanya terdiam dan mendengarkan semua ucapan dari Hyebong barusan. Sedangkan Hyebong kebingungan karena sepertinya ada yang aneh dari keadaan tubuh milik Yuwon saat ini. Yuwon ternyata sedang mencoba mengendalikan kekuatannya. Ia berpikir bahwa dibandingkan dengan Heavenly Demonic Ki, Yin Ki, atau bahkan Yang Ki dari Killin, kekuatan Lightning Ki dari Dragon Turtle masihlah sangat kurang dan tidak seimbang. Yuwon pun saat ini terlihat terkejut karena ada beberapa orang yang berkata bahwa seharusnya pasukan mereka tidak turun karena Yuwon sudah mulai bangkit kembali. Yuwon bertanya tentang siapa mereka, lalu Hyebong menjelaskan kembali bahwa yang tadi berbicara adalah pasukan pribadi Palace Lord Laut Utara dan juga Dewan Elder. Saat Yuwon bertanya tentang siapa para Dewan Elder itu, tiba-tiba Baekhyun pun datang sembari berlari dan dia berkata bahwa dirinya bisa menjelaskan tentang hal tersebut. Baekhyun mulai mendekat ke arah Yuwon dan di sana ia mulai menjelaskan bahwa pasukan pribadi Palace Lord dan Dewan Elder adalah orang-orang yang dulunya melayani mendiang Palace Lord sebelumnya. Baekhyun juga sekarang langsung mengepakkan tangannya. Ia berkata bahwa yang masuk ke bawah tanah adalah Palace Lord sementara yaitu Juchon. Dan Juchon masuk ke dalam bersama para pengikutnya karena bertindak sendiri. Karena sebenarnya Ice Palace ini tidak berniat untuk menentang kultus Heavenly Demon. Baekhyun terus menjelaskan semua hal yang terjadi pada Yuwon. Namun tiba-tiba ia membuka matanya sedikit karena Yuwon berkata bahwa itu semua sangatlah sempurna. Di hadapan Baekhyun terlihat Yuwon tersenyum sangat amat mengerikan. Dan ia berkata bahwa sekarang dirinya tahu tentang siapa orang yang akan hidup dan juga siapa orang yang akan ia kirim ke neraka. Juchon yang mendengar hal itu panik ketakutan. Ia terkejut dan mulai mengeluarkan keringat dingin dari sekujur tubuhnya. Karena tak menyangka dengan reaksi dan jawaban dari Yuwon barusan yang mungkin akan menjadi sangat berbahaya. Go Hangul sendiri memanggil Yuwon dan dia berkata bahwa dirinya meminta izin untuk memandu Yuwon memasuki terowongan yang sebelumnya telah dimasuki oleh aliansi Murim dan juga Ice Palace. Namun Yuwon tak menjawabnya, ia malah terdiam dan menatap tajam pada keadaan sekarang dan ia mulai memikirkan cara lain untuk bisa pergi ke dalam gua. Tiba-tiba Yuwon melayang terbang ke udara dan hal itu langsung membuat Hyebong dan juga pasukan demonik terkejut sekaligus kebingungan. Yuwon sendiri saat ini mulai menggunakan Nano dan ia menyuruh Nano untuk melakukan scan di susunan ruang bawah tanah lalu menampilkan proyeksi yang berada di sana. Nano mulai melakukan hal tersebut. Terlihat interface augmented reality mulai diaktifkan dan mulai memperlihatkan gua bawah tanah yang berada di hadapan Yuwon saat ini. Di bawah tanah sendiri terlihat badan Dragon Turtle telah lepas sehingga Yuwon berpikir bahwa mungkin Dragon Turtle memotong kepalanya sendiri dan langsung melarikan diri. Yuwon berpikir bahwa titik kecil di sana pasti adalah pasukan Ice Palace Laut Utara dan juga aliansi Murim. Tapi ia bingung tentang mengapa jumlahnya ada sebanyak itu dan saling berhadapan. Pasukan kultus demonik menatap Yuwon dengan kebingungan dan bahkan Hyebong juga bertanya-tanya tentang mengapa Yuwon hanya berdiri di sana dan tidak menyusul ke dalam gua. Tiba-tiba Yuwon berteriak kencang hingga semuanya semakin kaget karena di sana Yuwon berkata agar sekarang semuanya mundur dan menjauh dari tempat tersebut. Dengan tubuhnya yang gagah seperti admin, di sana Yuwon mulai memanggil Nano karena sekarang ia ingin menggunakan sesuatu. Para anggota kultus demonik yang berada di bawah sendiri sekarang kesakitan. Mereka menutup kupingnya karena mendengar suara kencang yang bisa menyebabkan kerusakan pada gendang telinga. Go Hangul yang kaget dan juga bingung pun bertanya-tanya tentang suara dentingan benda tajam apa itu sebenarnya karena hal itu benar-benar membuat telinganya sakit. Namun Yuwon sendiri malah tersenyum. Ia menggunakan kekuatan Nano dan berkata bahwa sekarang dirinya akan mencoba hal yang baru. Ternyata Yuwon mencoba untuk menggunakan Nano Suit yang sebelumnya telah ia dapatkan. Terlihat tangan Yuwon berubah secara perlahan berkat Nano Suit. Yuwon sangat senang dengan hal tersebut dan dia berkata bahwa sekarang dirinya akan menggunakan fitur baru yang disediakan oleh Nano pada tubuhnya.
Di dalam gua sendiri terlihat keadaan sebelumnya pasukan Blade God dan juga aliansi Murim sedang bertarung satu sama lain. Mereka bertarung dengan kekuatan penuh yang dimiliki masing-masing dan akan bertarung dengan gagah. Namun semua itu sirna karena ada sebuah ledakan cepat yang berasal dari atas. Hal itu membuat semua orang terkejut. Pasukan Blade God, aliansi Murim, dan bahkan Ice Palace Laut Utara juga kaget dengan hal tersebut. Pasukan Ice Palace Laut Utara pun memperhatikan hal yang terjadi sekarang karena mereka tahu bahwa tadi telah terjadi hal yang sangat luar biasa di luar nalar. Ternyata gua di bawah sana menjadi bolong. Sinar matahari bisa masuk akibat langit-langit guanya berhasil dihancurkan. Cucon yang panik mulai bertanya-tanya tentang apa yang menerobos barusan dan ia bertanya dalam hati tentang makhluk apa yang bisa menerobos sedalam itu ke bawah tanah. Makhluk yang muncul memiliki mata merah tajam, lengannya berwarna hitam dengan cakar tajam yang amat mengerikan seperti bisa menghancurkan segalanya. Kaki dari makhluk yang muncul juga berwarna hitam dan itu dibuat oleh baja yang sangat keras. Makhluk itu juga memiliki tanduk yang sangat kuat dan tubuhnya seperti sebuah senjata mesin yang siap menghancurkan segala hal di hadapannya. Ternyata makhluk itu adalah kesatria batang hitam. Maksudnya, ternyata makhluk yang muncul adalah Yuwon yang telah menjadi Iron Man. Ia menatap tajam dengan aur-auran bedes setengah mampus. Nano mulai mendeteksi semua hal yang ada di hadapannya. Dan sekarang Nano pun mengatakan bahwa Gatetrenium Nano Suite telah aktif. Dan saat ini sedang digunakan sepenuhnya oleh Yuwon yang merupakan Lord Kultus Demonik. Lee Byok yang melihat Yuwon dengan mode Nano Suite pun kesal. Ia menunjuk ke arah Yuwon dan ia bertanya tentang siapa berdebah yang sekarang ada di hadapannya itu. Lee Byok berteriak kencang. Ia bersiap melakukan serangan dan mengatakan agar Yuwon cepat berbicara jika tidak ingin ia kirim ke neraka. Namun tiba-tiba Lee Byok terdiam. Lengannya hancur berantakan karena sebuah kekuatan yang dilancarkan oleh Yuwon dengan kecepatan yang sangat tidak masuk akal dan di luar logika manusia. Lee Byok panik, matanya terkejut dan wajahnya mulai mengeluarkan keringat dingin karena merasa kaget dengan hal yang terjadi pada tubuh milik dirinya saat ini. Lee Byok langsung terjatuh ke tanah dan berteriak kencang. Sedangkan Yuwon bisa melakukan serangan tersebut dengan mudah hanya dengan mengangkat sebelah tangannya tanpa melakukan pergerakan sedikit pun. Sambil menggerakkan tangannya di sana, Yuwon pun berkata agar sekarang Nano membuka penutup kepala yang dimilikinya. Nano melaksanakan perintah tersebut dan di sana Nano mulai melepaskan penutup kepala yang digunakan oleh Yuwon. Anggota Ice Palace pun memasang wajah tidak percaya karena ternyata apa yang ada di hadapan mereka benar-benar sangat mencengangkan. Ternyata makhluk yang mereka takuti barusan adalah Yuwon, yang dimana Yuwon menggunakan mode Iron Man. Namun saat ini terlihat helmnya dibuka sehingga semua orang bisa melihat wajah Yuwon dengan jelas. Semua orang yang ada di sana pun berteriak kencang. Di sana mereka tidak menyangka bahwa makhluk yang muncul ternyata adalah Lord Kultus Demonik dan mereka bertanya-tanya tentang wujud apa itu sebenarnya. Cucon mulai menggertakkan giginya. Ia berkata bahwa itu mustahil karena sebelumnya mereka melihat jika Yuwon sedang berusaha menekan Lightning Key dan seharusnya Yuwon ini masih belum bisa bergerak hingga saat ini. Meski begitu, Cucon langsung mengepalkan tangannya ke arah Yuwon dan ia berkata bahwa syukurlah Yuwon yang merupakan Lord Kultus Demonik selamat dan bisa bergerak kembali sekarang ini. Ketika mendengar kata selamat dari Cucon, Yuwon malah menatap tajam dan ia bertanya tentang mengapa mereka yang menginginkan sesuatu yang bukan miliknya malah merasa khawatir pada Yuwon. Moyong dan Jaegal Sohee hanya bisa terdiam karena bahkan Yuwon ini mengatakan jika mereka semua ini lucu karena mencoba untuk mendapatkan Core Dragon Turtle yang seharusnya bukan milik mereka semua. Yuwon sendiri saat ini tiba-tiba terkejut karena di sana ada salah seorang dari pasukan Ice Palace Laut Utara yang berteriak kencang dan ia bertanya tentang apa maksud dari perkataan Yuwon barusan. Yang berteriak ke arah Yuwon adalah salah satu elder dari Ice Palace. Dengan wajah yang marah ia berkata bahwa Yuwon memang bertarung dengan Dragon Turtle, tapi bukan berarti mereka tak melakukan apa-apa. Jadi bagaimana bisa Dragon Turtle yang dilawan semua orang, core-nya itu hanya untuk Yuwon seorang saja. Rekannya pun berkata bahwa itu benar. Ia berkata bahwa mereka ke bawah sana untuk memastikan kematian dari Dragon Turtle dan mengambil core-nya sembari menunggu Yuwon yang memulihkan diri. Jadi ia harap tidak perlu ada kesalahpahaman di antara mereka. Cucon yang mendengar hal itu langsung melakukan telepati. Ia tersenyum dan berkata bahwa itu bagus karena dengan begitu maka Lord Kultus Demonik tidak bisa menghakimi mereka atas tindakan yang belum mereka lakukan. Cucon berpikir bahwa hal itu mungkin memalukan, tapi Elder Cell sebelumnya telah memberi mereka jalan karena ia tidak ingin membuat Yuwon yang seperti monster menjadi musuh. Dan untuk sekarang mereka harus fokus pada masalah Blade God terlebih dahulu saja. Namun saat ini terlihat Cucon kebingungan. Di sana ia melihat Moyong yang berasal dari aliansi Murim dan ia bertanya-tanya dalam hati tentang mengapa Moyong memasang ekspresi wajah seperti itu.
Wajah Moyong saat ini benar-benar kepanikan dan Juchon berpikir bahwa wajah Moyong ini sepertinya sedang mencoba memperingatkan Ice Palace Laut Utara untuk tidak macam-macam pada Yuwon yang merupakan Lord Kultus Demonik. Elder kedua yang tadi berteriak pada Yuwon pun terkejut karena tiba-tiba di hadapannya Yuwon muncul dengan kecepatan yang sangat luar biasa. Yuwon langsung mengibaskan tangannya ke arah Elder kedua Ice Palace Laut Utara dan si Elder kedua langsung mundur ke belakang sambil bertanya tentang gerakan apa yang sebenarnya dilakukan oleh Yuwon barusan. Elder kedua bertanya tentang bagaimana bisa manusia bergerak secepat itu dan sekarang dia pun berteriak tentang apa yang sebenarnya akan dilakukan oleh Yuwon saat ini. Tiba-tiba saja Yuwon pun menatap dengan sangat amat mengerikan. Tatapan matanya tajam dan sel merah mulai menghiasi tubuhnya yang tadi baru saja mengibaskan tangan. Elder kedua dari Ice Palace Laut Utara itu pun terkejut karena sekarang wajahnya terbelah menjadi dua bagian akibat kibasan tangan yang sebelumnya dilakukan oleh Yuwon dengan super cepat. Sebelah wajah milik Elder kedua mulai terlepas dari tubuhnya. Yuwon memperhatikan hal itu sambil berdiri tegang, sedangkan rekannya kaget sekaligus kepanikan karena hal tersebut. Di sana ia pun bertanya tentang apa yang tadi diperbuat oleh Yuwon yang merupakan Lord Kultus Demoni. Namun ia mengatakan hal itu dengan tangannya yang juga langsung menghilang akibat kekuatan yang dilancarkan oleh Yuwon. Yuwon hanya memperhatikan hal itu dengan wajah yang kesal dan mengerikan. Dan dengan tatapan itu jugalah Yuwon menikmati teriakan sakit dari Elder Ice Palace Laut Utara. Terlihat senjata milik Yuwon saat ini sangatlah luar biasa. Pedangnya berwarna merah dengan ukiran khas seperti chip dari masa depan. Yuwon memperhatikan sang Elder yang kesakitan. Lalu dengan tatapan yang merendahkan ia berkata bahwa mereka benar-benar niat untuk menciptakan kebohongan seperti itu. Juchon mulai menggertakkan giginya. Ia ingin bergerak melawan Yuwon pada saat ini, namun dirinya sadar bahwa Yuwon ini terlalu kuat sehingga ia tidak akan mungkin memiliki kesempatan agar bisa menang. Yuwon sendiri terdiam dengan topeng Nano Sweet yang mulai terlihat pada wajah milik dirinya. Juchon memperhatikan Yuwon dengan matanya dan ia tahu bahwa yang ada di depannya sekarang merupakan iblis penguasa Kultus Demoni. Sebelah wajah Yuwon berada dalam mode Nano Sweet, sedangkan sebelah lagi berada pada mode normal dan hal itu makin membuat Yuwon terlihat seperti monster. Juchon yang melihat hal itu berkata bahwa level Yuwon jauh di atas mereka, jadi ia bertanya tentang apa yang harus dilakukan untuk melawan monster di hadapannya tersebut. Dan cerita pun bersambung. Waduh, kekuatannya di luar nalar guys. Kelihatannya musuh Yuwon sekarang jadi kayak semut gitu. Soalnya bisa pergi ke neraka dengan cepat. Cuman langsung langsung meninggoy coy. Menurut kalian gimana? Apakah udah bedes belum nih? Dan untuk sekarang mari kita mulai ritual penyemangat bagi admin dan juga kalian yang masih menonton video ini. Lalu untuk kesempatan kali ini kita akan mendapatkan pencerahan agar bisa kultivasi naik tingkat bersama dengan kata-kata dari Pythagoras. Kadang yang paling bijak bukanlah mereka yang paling banyak bicara, tapi mereka yang memilih diam atau berkata sesuatu yang lebih berharga dari diam itu sendiri. Tak ada kebebasan sejati tanpa penguasaan atas diri sendiri. Tak ada kemerdekaan jika kita tak bisa mengendalikan emosi dan keinginan kita. Didiklah anak-anak sejak dini, maka kamu tak perlu menghukum mereka ketika dewasa. Jangan menilai kebesaranmu dari bayanganmu saat matahari terbenam, sebab kebesaran sejati bukan soal penampilan, tapi keteguhan jiwa. Ucapkan sedikit, tapi bermakna besar. Lakukanlah dengan sungguh-sungguh, dan biarkan orang lain berbicara sesuka hati tentangmu. Jangan terburu-buru saat marah. Dalam kemarahan, hindari perkataan maupun tindakan. Diam kadang lebih mulia daripada kata-kata yang tak berarti. Jangan mengejar kebahagiaan, karena ia bukan di luar sana, ia ada di dalam dirimu sendiri. Apapun yang mereka pikirkan tentangmu, lakukanlah yang menurutmu benar dan juga adil. Jangan takut pada celaan dan jangan terlena oleh pujian. Hormatilah dirimu, sebab jika kamu tidak menghargai dirimu sendiri, siapa lagi yang akan melakukannya? Akal adalah abadi, segalanya selain itu akan berlalu. Kemarahan lahir dari kebodohan dan selalu berakhir dalam penyesalan. Jika kamu tak punya sahabat yang setia, maka jadilah sahabat bagi dirimu sendiri. Belajarlah untuk diam, dengarkan dunia, serap, renungkan, dan tumbuh dari dalam. Hidup yang bahagia bukan tentang masa lalu atau masa depan, tapi tentang hadir sepenuhnya di saat ini. Jika kamu bisa menjadi elang, jangan bangga menjadi gagak terbaik. Jangan kejar kekuasaan, kejarlah pengetahuan.
Ketika dunia mengajakmu mengikuti arus, beranilah menempuh jalan yang jarang dilalui, karena di sanalah jati dirimu akan ditempa. Jangan janji yang besar, buatlah tindakan yang besar, dan yang terpenting, jadilah pribadi yang setiap hari berjuang menjadi versi terbaik dari dirinya sendiri. Karena pada akhirnya hidup bukan tentang terlihat hebat, tapi tentang menjadi manusia yang utuh, sadar, dan penuh makna. Hidup adalah perjalanan ke dalam diri, temukan cahayamu di dalam sana. Jika kata-kata ini menyentuh, bagikan untuk orang-orang yang kita sayangi, karena satu kalimat mungkin bisa menyalakan kembali semangat hidup seseorang. Terima kasih, saya 100 Alur Cerita. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-temannya. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.